Good afternoon, everyone. Welcome to British and American culture class. In today's meeting, we are going to discuss about education system in the United States atau sistem pendidikan di Amerika Serikat. Jadi kita akan membahas mulai dari regulation atau regulasi. Pertama, tentu saja kemarin kita sudah bahas ya, pemerintahan di Amerika itu demokrasi gitu ya. Pemerintahan yang demokrasi, sistem pemerintahan yang demokrasi dengan pembagian trias politika sama seperti di Indonesia ada eksekutif yaitu DPR, MPR gitu ya. Kalau di sini lalu ada juga eksekutif yaitu presiden dan menteri-menterinya, jajarannya, lalu ada yudikatif. Yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Nah, kalau di Amerika nanti berbeda lagi gitu ya. Ada pemerintahan pusat atau federal government. Ini sama sebenarnya dengan Indonesia ya. Di Indonesia ada pemerintahan pusat yang di Jakarta yang sedang proses pemindahan ke Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah pusat atau federal government. Lalu kalau di Amerika itu ada namanya state government. Kalau di Indonesia itu pemerintah daerah gitu ya. Lalu kalau di Amerika ada lagi nanti local government. Pemerintahan yang wilayahnya lokal sedikit gitu ya, jadi kecamatan, kelurahan dan bawah-bawahnya, kepala desa dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sistem pendidikan itu ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di Amerika itu sedikit berbeda, jadi sistem pendidikannya bisa diatur oleh state government dan local government. Jadi masing-masing negara bagian atau bahkan masing-masing kota gitu ya, itu bisa memiliki regulasi yang berbeda-beda karena peraturannya atau regulasinya tidak ditentukan oleh federal government. Jadi termasuk ke dalam pendanaan gitu ya, financing, lalu juga peraturan seperti hiring personelnya seperti guru, guru itu tenaga pendidik, lalu nanti ada lagi tenaga kependidikan seperti Bapak Ibu yang bekerja di bagian TU, di bagian akademik, itu disebutnya adalah tenaga kependidikan. Kalau tenaga pendidik itu guru, dosen, dan lain-lain. Lalu juga termasuk masalah kurikulum itu ditentukan oleh state dan local government. Jadi pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal itu bisa menentukan regulasi sendiri sehingga nantinya peraturan itu berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Ini sebenarnya sama ya, seperti sudah saya singgung kemarin gitu, masing karena federal government dengan state government, federal government itu tidak punya adil atau punya kuasa untuk menentukan peraturan di state government sebenarnya, termasuk masalah dana dan lain-lain. Ini sedikit berbeda kalau di kita, walaupun sudah ada otonomi daerah, ada pemerintah daerah, tetapi tetap segala sesuatunya harus merujuk kepada pemerintah pusat. Ini berbeda dengan di Amerika ya. Termasuk juga di negara bagian juga mengatur masalah pendidikan wajib. Jadi kalau di Indonesia kan rata gitu ya, 9 tahun. Nah, kalau di Amerika nanti berbeda-beda lama masa pendidikan wajibnya. Lalu juga nanti berbeda-beda tahun, termasuk juga dengan jenjangnya. Jadi kalau di kita kan ada TK, SD, SMP, SMA gitu ya, baru ke perguruan tinggi, higher education. Tetapi kalau di Amerika nanti bisa berbeda. Misalkan elementary-nya, kalau di sini kan 6 tahun, kalau di sana nanti ada beberapa negara bagian menerapkan elementary year-nya itu 6 tahun, tapi ada juga yang 8 tahun. Jadi berbeda-beda karena masing-masing negara bagian punya kewenangan sendiri untuk mengatur bagaimana pendidikan, regulasi pendidikan di negara bagiannya. Jadi governor yang punya andil itu gitu ya. Sekarang kita masuk ke educational funding, yaitu pendanaan pendidikan. Ini sebenarnya mirip seperti di kita ya, ada yang public, ada yang private. Ini seperti sekolah negeri dan sekolah swasta. Ya, kalau sekolah negeri ya dibayari atau dibiayai oleh pemerintah, walaupun nanti
murid atau mahasiswa itu membayar, tetapi tetap dibantu pemerintah sehingga nanti bayarnya tidak terlalu tinggi, walaupun nanti sebenarnya perguruan tinggi yang prestis juga bisa jadi bayarannya lebih mahal daripada kampus swasta, gitu ya. Jadi nanti tergantung. Tetapi pemerintah membantu, gitu ya. Kalau public school atau public university itu pemerintah ikut mendanai. Nah, kalau di Amerika, kalau di sini pendanaan ya dari pemerintah pusat, yaitu Kemendikbud atau Ristekdikti, gitu ya. Kalau di sana perguruan tingginya didanai oleh state government atau pemerintah negara bagian. Lalu ada juga sekolah yang private atau kalau bahasa Indonesianya swasta. Nah, swasta ini biasanya berada di bawah yayasan seperti kampus kita Universitas Respati Yogyakarta itu berada di bawah yayasan pendidikan Respati. Yayasan Pendidikan Respati sendiri mempunyai beberapa universitas dan akademi serta sekolah tinggi, ya. Jadi ada selain Unrio ada juga Urindo, Universitas Respati Indonesia, dan ada juga beberapa sekolah tinggi dan akademi kesehatan, sekolah tinggi kesehatan dan lain-lain. Lalu selain itu kalau di Amerika sebelum pandemi pun sudah banyak homeschool. Mungkin di Indonesia juga sudah ada ya sebelum pandemi pun homeschool. Tetapi homeschool atau online learning-nya itu bukan hanya, kalau di sini kan online homeschooling untuk dari playgroup gitu ya, kayak TK atau kindergarten, SD, SMP, SMA. Kalau di sana sejak dulu pun sebelum ada pandemi pun perkuliahan sudah secara online. Ya, di Indonesia mungkin sudah menerapkan, tapi belum secara full. Kalau di Amerika dari tahun-tahun dahulu pun sudah ada perkuliahan, universitas, perguruan tinggi, akademi yang menawarkan sistem perkuliahannya itu full online. Jadi dosen saya ketika S2 itu beliau pernah mengambil sekolah film di New York Film Academy, itu ya full secara online. Jadi tidak perlu berangkat ke sana, tidak perlu menghadiri kelas fisik gitu ya, datang ke kelas. Jadi dari dulu sebelum ada pandemi pun kalau di sana universitasnya sudah melaksanakan online learning sebenarnya. Lalu ada juga contoh lainnya, kalau kalian tahu Dr. Richard Lee, dia itu S1-nya kalau nggak salah di Unsri, lalu dia S2, saya lupa di mana. Dia bilang sekarang sedang S3 di Atlantic International University. Kalau kalian googling Atlantic International University itu nanti keterangannya adalah for profit distance education. Jadi sama gitu ya, seperti jadi kuliah online-nya itu full. Selama perkuliahan itu full online. Padahal si Dr. Richard Lee ini bilang dia kuliah di Atlantic International University itu untuk meraih S3-nya gitu ya. Jadi untuk PhD. Jadi dia kan medical doctor ya, MD. Lalu sudah punya spesialis. Dia spesialisnya manajemen rumah sakitan kalau nggak salah. Manajemen rumah sakit, lalu sekarang sedang S3. Kalau kalian googling gitu ya, walaupun dari dulu di Amerika sudah banyak sekolah online, tetapi banyak juga yang tidak terakreditasi, jadi tidak terdaftar. Jadi nanti ketika lulus gelarnya itu dipertanyakan, gitu ya. Bahkan contohnya yang Atlantic International University itu mereka mencantumkan bahwa lokasi dari universitasnya itu di Honolulu, di Hawaii. Tetapi dia sendiri justru sekolah tersebut justru tidak terdaftar oleh Secretary of Education in the United States, jadi tidak terdaftar oleh Sekretaris Pendidikan Amerika, malah oleh lembaga pengakreditasi dari Inggris. Jadi itu cukup tricky gitu ya. Jadi tidak semua, walaupun di Amerika sudah lama ada sekolah online, tidak semuanya itu terdaftar. Jadi harus hati-hati juga ya. Tentu saja biasanya untuk homeschooling, online university, online college itu tentu saja bayar biasanya secara
private, jadi seperti kampus swasta gitu ya. Contohnya si Atlantic International University itu for profit, artinya universitasnya itu mencari keuntungan. Ini berbeda seperti kampus kita kan dari yayasan pendidikan gitu ya. Jadi sumbangan pembangunan akademik dari mahasiswa itu ya digunakan untuk pengembangan akademik. Berbeda dengan for profit, artinya mencari keuntungan gitu ya si universitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke ada di Amerika ada yang namanya K-12 atau dari kindergarten sampai grade 12. Ini seperti wajib belajar gitu ya. Kalau di kita wajib belajar 9 tahun, artinya SD sampai SMP, SD-nya 6 tahun, SMP 3 tahun. Nah, kalau di Amerika itu wajibnya dari kindergarten sampai lulus SMA ya, 3 SMA jadi 12. Tetapi kalau itu sama gitu ya. Jadi secara federal government wajib belajarnya sama dari TK sampai SMA kelas 3. Tapi untuk usia masuk sekolahnya itu masing-masing negara bagian punya peraturan yang berbeda-beda. Ada yang masuk dari umur 4 tahun, nanti lulus di umur 16 tahun. Ada juga yang masuk di 6 tahun, lulus di usia 18 tahun. Jadi berbeda-beda regulasinya berdasarkan negara bagiannya. Gitu. Lalu termasuk juga masalah hukuman gitu ya. Jadi pelanggaran oleh siswa gitu termasuk kehadiran, kedisiplinan itu nantinya ditentukan berdasarkan sekolah-sekolahnya. Biasanya kalau sekolah swasta itu membebaskan untuk tidak memakai seragam. Kalau negeri juga sama sih di Amerika, jarang untuk SMA, terutama SMP SMA yang menggunakan seragam. Jadi bebas gitu. Bahkan biasanya malah sekolah swasta yang menggunakan seragam. Termasuk juga pelanggaran, setiap ada pelanggaran hukumannya seperti apa itu nanti berbeda-beda gitu hukumannya. Termasuk juga kalau di sana ketika murid melakukan pelanggaran, orang tuanya juga bisa terkena atau terjerat hukum ya. Hukum negara bagian. Jadi karena diatur oleh negara bagian, ketika ada siswa yang melanggar, orang tuanya bisa terkena hukum berdasarkan negara bagian. Karena berbeda-beda nantinya hukum di satu negara bagian ke negara bagian lainnya itu berbeda-beda. Kalau misalkan usia minum minuman beralkohol, kalau di satu state itu ada yang di Texas kalau nggak salah di Texas itu 21 tahun kalau nggak salah, tapi kalau di negara bagian lainnya yang berbatasan langsung misalkan di California itu hanya 18. Jadi berbeda-beda seperti itu. Jadi ketika seorang siswa dari Texas tapi dia minum di California, minum minuman beralkohol di California, itu bisa masuk legal gitu karena tempatnya di California. Walaupun secara tempat tinggal dia di Texas gitu ya. Jadi bisa berbeda-beda seperti itu. Sekarang kita masuk ke level atau tingkat pendidikannya gitu. Yang pertama tentu saja ada primary education, ini sama dengan elementary education. Elementary school ya, sekolah dasar, bisa kita lihat di dalam bagan ada elementary atau primary education yang 8 tahun, ada juga yang 6 tahun ya. Lalu setelah primary education masuk ke secondary education. Ini nanti kalau yang 8 tahun, kalau yang primary education-nya 8 tahun, nanti secondary education-nya itu high school selama 4 tahun. Tetapi kalau yang primary education-nya itu 6 tahun, nanti secondary education-nya dibagi 2. Junior high school atau SMP 3 tahun, lalu 3 tahun laginya senior high school atau SMA. Ini sama seperti di Indonesia gitu ya. Nah, nanti setelah lulus dari SMA mereka punya yang namanya high school diploma. Jadi ijazah SMA ya. Nah, setelah lulus SMA punya diploma SMA ini nanti murid akan bisa menjadi mahasiswa gitu ya dengan mengikuti ada beberapa pilihan universitas
four-year colleges, gitu. Jadi universitas yang untuk lulusnya itu untuk dapat bachelor's degree harus 4 tahun. Nah ini biasanya university atau college itu berbeda di ininya saja. Jadi seperti di kita itu ada perguruan tinggi yang namanya universitas, ada perguruan tinggi yang namanya sekolah tinggi atau akademi atau institut gitu ya. Itu biasanya kalau universitas harus memiliki beberapa program studi dalam beberapa cabang ilmu. Kalau di kita di Unrio itu ada cabang ilmu, ada pendidikan, ilmu kesehatan, lalu ada sains dan teknologi, lalu ada ekonomi dan sosial gitu ya. Kalau tidak mencakup kesemuanya itu nanti hanya bisa menjadi sekolah tinggi. Kalau misalkan hanya ada fakultas kesehatan saja nanti menjadi akademi kesehatan atau sekolah tinggi ilmu kesehatan STIKES gitu ya. Nah, itu biasanya untuk lulus harus sampai lulusnya biasanya dalam 4 tahun. Saya sendiri waktu itu lulus 5 tahun setengah. So kalau kalian harus kuliahnya cepat ya, jangan lama seperti saya. Lalu selain universitas atau sekolah tinggi, akademi, institut dan lain-lain yang untuk mencapai bachelor degree itu sarjana, lulus sarjananya itu 4 tahun, ada juga community atau junior college atau associate degree yang biasanya lulusnya 2 tahun. Ini kalau di kita zaman dahulu itu ada D1, D2, D3. Biasanya kalau biasanya gelarnya AMD belakangnya. Ini masih di universitas kita juga ada ya, di Fakultas Ilmu Kesehatan itu ada beberapa prodi yang D3, lulusannya nanti D3, sehingga kalau mau S1 mereka harus mengambil tambahan SKS lagi gitu ya. Lalu biasanya setelah lulus S1 ya atau bachelor degree atau mendapat gelar sarjana, nanti mahasiswa ini bisa melanjutkan ke master's degree atau graduate degree. Jadi untuk gelar S2. Kalau S1 tadi bachelor, kalau S2 itu master. Ini biasanya 1 sampai 2 tahun masa kuliahnya. Nah, selain master's degree ada juga professional degrees. Ini biasanya untuk seperti yang dokter misalkan MD ya, medical doctor. Jadi kalau di luar negeri itu ketika dokter harus dibedakan apakah dokter yang S3 atau dokter yang medical doctor, dokter kesehatan yang kerja di rumah sakit. Harus dibedakan. Nah, biasanya kalau dokter mau ketika melanjutkan pendidikan untuk menjadi dokter spesialis, itu namanya professional degrees. Nah, ini bisa lebih lama 1 sampai 4 tahun tergantung dengan spesialis yang diambil apa gitu, dan jurusan awalnya itu apa. Lalu nanti setelah lulus S2 atau spesialis bisa melanjutkan ke postgraduate. Jadi kalau S1 itu namanya undergraduate, S2 itu graduate, S3 itu postgraduate. Biasanya masa kuliahnya itu 4 tahun. Postgraduate degree biasa disebut juga doctoral degree. Dengan gelar ada yang biasanya DR di depan nama, biasanya D-nya itu kapital. Kalau D kapital artinya adalah doctoral degree, kalau D-nya kecil berarti adalah dokter rumah sakit, medical doctor. Tapi sekarang banyak juga universitas yang menawarkan gelar PhD, jadi nanti di belakang nama. Misalkan Christovalen Rahandra MA PhD, ya. MA biasanya Masters of Arts, nanti PhD di belakang. PhD itu kependekan untuk philosophical doctor, jadi berbeda dari MD. Ini biasanya secara level dibagi 3 gitu ya, walaupun nanti berbeda-beda masa tempuh pendidikannya tergantung dengan negara bagian. Tapi secara umum seperti ini gambaran tingkat pendidikan di Amerika.
Lalu sekarang kita masuk ke separation of state and religion. Nah, kalau di Amerika sendiri ada yang namanya pemisahan antara negara dan agama gitu. Jadi ketika kalau kita gitu ya di Indonesia, ketika baik apapun itu sekolahnya, baik itu negeri atau swasta, baik itu swasta yang nasionalis atau swasta yang keagamaan. Nasionalis di sini artinya dikelola sekolah yang dikelola oleh yayasan bukan dari keagamaan. Yayasan keagamaan itu seperti Muhammadiyah, contohnya yang memiliki Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Malang, dan lain-lain. Kalau yayasan swasta yang tidak berlandaskan agama itu seperti Unrio ya, yayasan pendidikan Respati itu tidak berlandaskan agama. Nah, kalau di kita itu kan terutama dari TK sampai SMA, ketika akan masuk sekolah, masuk mulai kelas pertama gitu ya, pasti akan ada berdoa. Nah, berdoanya juga nanti kalau yang berdasarkan sekolah yang berdasarkan agama tentu saja berdoanya menggunakan agama yayasan yang menaungi gitu. Tapi kalau di sekolah negeri misalkan atau yayasan yang nasionalis seperti Respati ini biasanya berdoanya secara bebas gitu. Jadi berdoa di dalam hati misalkan. Nah, itu di Amerika itu tidak diterapkan berdoa seperti itu. Termasuk jangankan untuk berdoa gitu ya, bahkan untuk ketika upacara bendera, murid itu diperbolehkan untuk tidak hormat kepada bendera Amerika gitu. Kenapa? Karena itu seperti bentuk pemujaan gitu ya. Terutama ini biasanya yang keberatan untuk hormat kepada bendera itu biasanya pemeluk agama Jehovah's Witness atau agama Yehovah ya. Ini sebenarnya mirip sih dengan Christianity, Protestan gitu, hampir mirip, menyembah Yesus juga, tapi ada perbedaan-perbedaan nanti di dalam. Lalu berikutnya saya mau masuk ke perguruan tinggi, kategori perguruan tinggi yang namanya Ivy League. Kalau di Amerika itu ada namanya Ivy League. Ivy League adalah universitas-universitas di Amerika yang berada di pantai timur, jadi daerah New York, Massachusetts gitu ya. Itu merupakan universitas-universitas terbaik gitu yang berada di pantai timur atau di East Coast, jadi daerah New York, Massachusetts dan lain-lain. Ada 8 universitas ya, ada Brown University, ada Columbia ini kampusnya Cinta Laura. Lalu ada Cornell University, ada Dartmouth, ada Harvard. Harvard ini sekolahnya siapa yang sekolah di Harvard? Maudy Ayunda. Bosnya ruang guru ya, sekolah di Harvard if I'm not mistaken. Lalu ada Princeton, lalu ada University of Pennsylvania, lalu ada Yale. Ini dianggap universitas-universitas terbaik yang prestisius gitu ya. Kalau di Indonesia itu ada namanya UPTBH, Universitas Perguruan Tinggi Berbadan Hukum. Ada 10 kalau nggak salah, jadi UGM, UI, dan lain-lain. Nah, tetapi walaupun yang dianggap prestisius ini masuk ke dalam Ivy League, sebenarnya ada juga sekolah-sekolah yang tidak masuk ke dalam Ivy League ini karena mereka tidak berlokasi di pantai timur Amerika. Seperti misalnya Stanford atau Northwestern. Stanford itu kampusnya Maudy Ayunda. Itu karena sebenarnya dia bagus juga gitu ya, keren juga, tetapi karena tidak berlokasi di pantai timur Amerika. Stanford itu kalau nggak salah di San Francisco, jadi di West Coast ya, pantai barat dekatnya California situ. Jadi tidak masuk ke dalam Ivy League, padahal kampus-kampus itu juga bagus, tidak kalah prestisius, tidak kalah keren gitu ya dengan kampus-kampus ini. Oke.
Berikutnya kita masuk ke parental involvement. Jadi kalau di Amerika, orang tua itu memiliki peran penting. Peran penting dalam artian misalkan mengontrol dalam mengawasi anaknya bersekolah, lalu juga dalam mengawasi tempat anaknya bersekolah. Jadi orang tua itu benar-benar terlibat di dalam pendidikan anaknya. Makanya kalau uh, di Amerika itu biasanya kalau kalian nonton film atau series pasti suka tersebut, terutama kalau settingnya SMA, nanti itu ada yang namanya PT, Parents Teacher Conference, gitu ya, atau namanya Parents Teacher Conference. Jadi orang tua juga mengawasi sekolah tempat anaknya bekerja, apakah sekolahnya tersebut melakukan kewajiban-kewajibannya, apakah melaksanakan pendidikan dengan benar dan sesuai regulasi gitu ya. Jadi ada namanya Parent Teacher Association, kalau pertemuannya biasanya Parent Teacher Conference. Dan ini dilaksanakan secara reguler. Kalau waktu saya SMP kalau tidak salah dan SMA juga itu ada hal-hal semacam ini. Jadi orang tua diundang ke sekolah gitu ya, tapi itu pun hanya di awal ketika pertama kali masuk penerimaan murid baru gitu ya, tidak secara reguler per bulan atau per semester atau per tahun, tidak seperti itu gitu ya. Jadi kurang involved bisa dibilang kalau dibandingkan gitu ya, keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anaknya di Indonesia dengan di Amerika. Di Indonesia kurang terlibat gitu ya. Biasanya juga sekolah itu mengadakan event-event seperti back to school atau homecoming, atau misalkan ada kalau di kita ada kewirausahaan karena kita universitas, jadi tidak begitu dibantu. Tetapi kalau sekolah di Amerika itu nanti ada kelas kewirausahaan, misalkan nanti yang berjualan atau memasakkan sesuatu untuk dijual itu ya orang tuanya gitu. Lalu berikutnya kita masuk ke individual responsibility. Ini juga termasuk ke dalam perbedaan secara budaya gitu ya, dunia pendidikan di Indonesia dengan di Amerika. Kalau di Amerika, terutama termasuk di negara-negara barat lain, sebenarnya pendidikan itu berpusat kepada muridnya atau mahasiswanya, bukan kepada gurunya. Jadi guru atau dosen hanya berperan sebagai fasilitator saja, gitu ya. Bukan seperti saya seperti ini memberikan kuliah panjang lebar, kalian mendengarkan saja. Kita tidak seperti itu kalau di sana. Kalau di sana mahasiswa itu harus aktif membaca, aktif menyampaikan pendapatnya, aktif berdiskusi. Jadi bukan hanya bergantung kepada apa yang disampaikan gurunya. Lalu juga biasanya sarana dan prasarana memang di sana lebih baik ya. Jadi setiap murid itu kalau di kita kan harus membeli buku paket atau buku saku atau buku-buku pendamping. Nah, kalau di sana ya sudah tersedia gitu. Jadi murid pun untuk belajar sendiri sudah lebih tercukupi gitu ya. Sudah terfasilitasi. Tidak seperti di kita yang mungkin semangat belajar muridnya ada, tetapi bisa jadi murid ini tidak tahu harus mencari materi belajar kemana gitu ya, bisa jadi seperti itu. Lalu juga kalau di sana pendidikan itu bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, pengetahuan ilmiah, tetapi juga termasuk ke dalam pelajaran-pelajaran tentang hazing atau personal possession, harassment. Jadi tentang bagaimana bersosialisasi dengan baik gitu ya, agar kita tidak melakukan kekerasan, pelecehan terhadap teman sesama sekolah, terhadap orang lain. Itu juga masuk ke dalam kurikulum. Termasuk di dalamnya ada sex education. Di kita kan itu belum masuk gitu ya, termasuk juga financial knowledge. Jadi cara mengatur keuangan walaupun bukan jurusan
akuntansi atau manajemen yang berhubungan dengan keuangan, tetap diajarkan, tetap diberikan pengetahuan. Jadi ketika anak ini dewasa, mereka bisa menghindari agar tidak berlaku yang melecehkan orang lain atau agar tidak bisa mengelola keuangan mereka dengan baik ketika dewasa, dan ini yang belum ada di pendidikan Indonesia memang ya. Lalu yang terakhir saya ingin membahas tentang student loan atau pinjaman siswa, pinjaman murid. Jadi untuk di Amerika ya, tadi ketika lulus SMA punya high school diploma, ketika tidak memiliki dana untuk lanjutkan ke perguruan tinggi, pemerintah itu menyediakan program yang namanya student loan. Jadi siswa ini meminjam gitu kepada negara untuk biaya mereka sekolah. Niatnya baik gitu ya, tujuannya baik, membantu meningkatkan tingkat pendidikan warga negaranya. Tetapi setelah program ini berjalan, justru terbukti banyak yang merasa dirugikan dengan adanya program ini. Contohnya misalkan sampai yang bunganya terlalu tinggi, sehingga ketika siswa ini lulus, mereka bekerja, bahkan ada gitu ya kasus-kasus sampai 10-15 tahun setelah mereka lulus, hutangnya masih belum terbayar. Gitu. Karena jadi pendidikan ini seperti sebuah investasi gitu ya, di mana pendidikan itu, di sini mati lampu, sorry agak gelap. Jadi pendidikan itu seperti investasi, di mana kita harus sedikit gambling. Kalau kita meminjam uang ke negara dengan uang hutang yang tinggi, gitu ya, kita bisa sekolah di tempat yang bagus dengan harapan bisa bekerja di tempat yang bagus ketika lulus nanti. Tetapi justru beban kita setelah lulus semakin banyak, semakin panjang gitu ya. Belum tentu kita bekerja puluhan tahun, hutang itu sudah lunas. Padahal semakin kita dewasa, kebutuhan semakin bertambah, apalagi kalau sudah berkeluarga. Dan jadi